Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya mau nanya, bagaimanakah hukumnya bila kita sholat berjamaah dengan imam yang tidak pernah mengatur barisan makmumnya secara rapih dan benar? Padahal imam tersebut sudah dikasih tahu sama kiai-kiainya. Gimana itu jawabannya? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu-ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang terhormat, saya mau bertanya. Maaf, ini di luar tema. Apabila kita berhubungan suami istri di malam bulan Ramadan, pasti kan lebih baiknya tuh mandi besarnya tuh dilakukan sebelum makan sahur. Apabila ini dilakukan setelah makan sahur, apakah benar itu hukumnya makruh puasanya? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ibu Yaya, kami persilakan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bermakmum kepada imam yang imam itu tidak peduli dengan barisan makmumnya. Dan ini memang ada fikih jadi imam. Hei para imam, dimanapun anda berada, di Cirebon atau di Tulungagung karena atau di Blitar, karena pendengar ini banyak dari Cirebon, di Cirebon di radiokunya, dan para pemirsa televisi, dan juga di Tulungagung ada radio namanya Samara, radio dakwah juga Samara FM, dan juga di stasiun-stasiun radio yang lainnya yang merilai ini. Dimanapun anda berada, wahai para imam sholat, hendaknya anda dengar Nabi bersabda, sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas saffi min tamamis salat. Dalam riwayat min iqamatis shalah, Nabi mengatakan luruskan barisanmu. Siapa yang paling berhak mengatur barisan? Imam. Kalau makmum ikut ngatur barisan, nanti orang nggak mau dengar. Tolong dijalankan, ini sunnah Nabi. Sehingga yang harus kita sadari bahwa akidah kita ini benar, tapi urusan sholat paling jelek, kalah dengan orang yang akidahnya suka nyesat-nyesatin orang itu. Selalu kami himbau agar barisan itu dijaga. Sampai Rasulullah mengancam, Allah yakhalifanallahu baina qulubikum. Kalau engkau tidak mau meluruskan barisan dan merapatkannya, nanti hatimu akan porak-poranda, eker-ekeran musola nanti jadinya, eker-ekeran masjid, ribut jadi ketua DKM atau ketua takmir nanti. Jadi tolong diatur barisan yang benar. Jadi sebelum sholat imam itu melihat. Sampai Nabi itu kalau mengatur seperti ngatur barisan perang. Dan barisan dimulai dari tengah, bukan dari pinggir, ujung ke ujung, nanti gak ketemu. Jadi tengah, jadi tengah. Jadi ngerapatnya ke tengah. Ngerapat begitu. Merapat. Jangan mentang-mentang, wow masjidnya gede aja kok ngerapat. Oh lah, ikut Nabi lah, dengar sudah Nabi. Cuman permasalahannya, biarpun ustadz yang dengar berkali-kali, kadang-kadang gak mau dengar dengan hatinya. Harus tegas. Kalau mau jadi imam itu harus begitu. Hendaknya seperti itu. Memang bukan wajib. Mau sholat sunnah saja hukumnya dalam 4 madhab adalah sunnah. Dalam madhab Imam Syafi'i ada yang mengatakan fardu kifayah. Tapi yang dikukun adalah sunnah. Akan tapi lihat, mumpung kita melakukan sunnah, tolong diatur barisannya itu. Yang rapat. Nah kalau anda bertemu dengan imam yang tidak mengatur barisan itu, ya tetap anda berjamaah, anda sendiri yang mengatur diri. Jadi dia imamnya adalah mungkin imam yang nggak ngerti ilmu tadi. Kalau belajar itu hanya ngantuk. Padahal itu disebutkan dalam kitab Bulughul Maram. Diulang-ulang. Yang belajar Fathul Mu'in. Diulang-ulang. Cuman mungkin waktu itu ustadznya ngantuk. Dia lagi nyugok nih geni kalau bahasa Jawa Timur itu apa? Lagi ngeliwet. Lagi jadi nggak kedengaran. Jadi padahal sudah jelas kan. Sampai di kitab Bulughul Maram itu berapa hadis itu. Cuman kenapa imam itu nggak pernah peduli urusan barisan sholat, ngatur barisannya. Sebab kalau nggak diatur orang awam nggak ngerti. Kalau mau disampaikan pesan ini dari Rasulullah, tolong wahai para jamaah yang benar barisanmu. Ini. Jadi karena imamnya kebetulan lagi ngeliwet, dan kita sebagai makmum yang paham dah. Jadi dimaklumi, mungkin imamnya tidak ngerti. Sebab tidak semua imam ngerti hal-hal seperti itu.
Hanya mungkin karena dia itu, ya itu tadi, korek ya. Bacaannya tok bagus karena dia ngapal Quran, diangkat jadi imam. Nggak ngerti fikih imamah, fikih jadi imam nggak ngerti. Maka ya, kalau imamnya nggak ngerti ya maklum. Berarti makmumnya yang harus ngerti ngatur barisan sendiri. Cuman jadi imam, jangan jadi imam kalau Anda tidak ngerti aturan-aturan seperti itu. Tolong ngadep ke jamaah sebentar. Anda perhatikan barisannya yang kurang begitu. Sebab kadang susah. Kadang orang nggak berani. Kadang-kadang ngepet kesenggol sedikit. Itu. Kan repot. Padahal Nabi Muhammad kalau ngatur barisan rapet. Sampai kaki dengan kaki itu adalah dempet. Begitu. Ini ada pendidikan dari Nabi SAW. Baca itu riwayat-riwayat semacam itu. Belasan hadis sahih berkenaan dengan yang demikian itu. Baik, kalau Anda menemukan imam seperti itu, berarti imamnya yang mungkin tidak ngerti ilmu, atau ilmunya hanya di kuping saja, tidak masuk di hati untuk diamalkannya, maka intinya Anda maklum. Berarti Anda sebagai makmum ngatur barisan sendiri. Tapi jadi imam jangan seperti itu. Masa jadi imam dimaklumin terus? Kesianlah. Maklum. Imamku bodoh, imamku goblok, imamku nggak ngerti, imamku nggak mau ngamalkan ilmu. Nggak mungkin begitulah. Jadi tolonglah imam yang peka ngatur tuh. Riyadhus Shalihin, yang pernah baca Riyadhus Shalihin bagaimana tentang riwayat tentang mengatur baris. Jadi banyak riwayat-riwayat disebutkan dalam semua kitab yang pernah dipelajari oleh santri yang paling susah ngatur barisan itu. Ini santri lagi. Ya, siapa lagi kalau bukan santri yang diajak ngomong? Kalau ya santri, harus santri ini. Santri yang itu loh, santri yang repot itu, santri yang susah itu. Akidahnya benar tapi urusan begini enggak. Jangan kalah dengan orang lain. Orang lain akidahnya benar tapi kalau sholat Allah. Masya Allah. Seperti barisan di dalam perang. Benar. Dan itulah pendidikan dari Nabi SAW. Semoga imam-imam yang dengar ini adalah imam insaf benar ya. Imam insaf ya. Tapi sudah dengar lagi. Dengar ceramah terakhir Bu ya. Tapi masih enggak insaf. Wallahualam kita. Kita serahkan kepada Allah. Semoga Allah ngasih hidayah. Itu saja ya. Ini dan makanya kami sering kalau sholat Jumat atau apa itu kami keliling ke tempat-tempat lain. Ya untuk bahan itu loh. Apakah di antara mungkin kami husnudzon barangkali kalau memang ada imam nggak peduli dengan barisan jamaahnya, mungkin nggak sempat ngaji. Ya kita maklumi. Akan tapi harus kita sosialisasikan. Karena ini sunnah Nabi SAW. Sunnah yang ringan nggak pakai modal pun kita sudah sholat. Katanya ngaku cinta Nabi. Kalau maulidan rame sampai nggak sholat asar. Boy, maulidan habis asar, bubarlah ibu-ibu mau sholat asar. Kan ada kan maulidan habis asar? Makanya kami paling ogah-ogahan kalau sudah ada pengajian maulid atau apa saja Isra Mi'raj bicara tentang sholat. Pengajiannya adalah habis asar. Jam 5:30 baru selesai. Habis itu disambung dengan tidak tahu hiburan. Terus orangnya sholat kapan? Ini kita pernah suatu ketika kejadian sekali, semoga Allah mengampuni. Kami tidak tahu apa yang terjadi setelah kami. Setelah kami ngasih pengajian, kami pikir sudah bubar, kami pun percepat. Jam 4:30 saya tutup. Ada yang naik. Pakai dangduk-dangduk begitu. Nah, ini sudah diingatkan Ustaz, nerakamu paling gede ini Ustaz. Iya Bu ya, nanti dikasih tahu. Enggak dikasih tahu. Mungkin ngomong, enak Ustaz neraka Ustaz, gitu kali. Jadi sudah kita habis pengajian, pengen ngajak orang sholat, dikasih hiburan, hiburannya pun sudah nggak bener. Perempuan lenggot. Sudah begitu, asarnya hilang. Allah. Ini termasuk tidak diperhatikan oleh para kiai-kiai atau ustadz yang akidahnya benar. Biasanya susah ngatur barisan itu orang. Karena memang begitu. Semoga Allah mengampuni semuanya. Lihat. Jadi harus kita perhatikan. Ngaku cinta Nabi, maulidnya heboh. Maulid Nabi ribuan orang datang. Menghabiskan puluhan juta. Tapi ngatur barisan, ngamalkan sunnah Nabi yang gampang saja susah itu bagaimana? Ayo kita berubah semuanya. Wahai para hadirin, rubah barisan di rumah kita. Sawu sufakum. Luruskan barisan dan rapatkan barisanmu. Baik, jika imamnya tidak mengerti, maka Anda sebagai makmum yang mengerti. Tetap sholat berjamaah. Karena mulia dalam sholat berjamaah. Baik, akan tapi ingat, tidak boleh merendahkan orang. Husnudzon kalau ada orang nggak melakukan begitu, berarti mungkin belum tahu ilmunya. Jadi yang kami katakan nggak benar tadi, sudah dengar berkali-kali masih nggak mau ngamalkan itu loh. Insya Allah nggak ada, para pendengar nggak ada. Insya Allah para pemirsa juga nggak ada. Insya Allah para pemirsa termasuk orang yang rajin mengatur barisan. Baik. Kemudian pertanyaan dari ibu bahwa ada seorang berhubungan suami istri atau intinya wajib mandi di malam hari. Berhubungan suami istri di malam hari bukan sesuatu yang terlarang dan boleh-boleh saja. Asalkan antara maghrib dan waktu sahur. Waktu
fajar shadiq. Adapun kapan mandinya, memang hendaknya sudah mandi besar, hendaknya, tidak harus. Hendaknya sudah mandi besar sebelum azan subuh. Sunnahnya seperti itu. Sunnahnya sudah mandi besar sebelum azan subuh, sebelum waktu imsak berlalu. Itu. Kalaupun ternyata, aduh, ngantri kamar mandinya, atau saya tertidur kelewatan, atau mungkin nunggu sampai masuk waktu subuh, maka puasanya tetap sah. Adapun hukum mandinya, jika memang betul makruh, tapi bukan sesuatu yang haram. Jika dia punya kesempatan yang luas dan nggak ada masalah mandi sebelum subuh, mampu dan bisa, lah kok dia dengan sengaja menunda sampai akhir hukumnya, sampai keluar, sampai masuk waktu subuh, maka hukumnya makruh, dan ketahuilah tetap tidak membatalkan puasa. Ya, itu saja. Kemakruhan itu kenapa ada? Karena dikhawatirkan nanti akan memasukkan sesuatu ke lubang-lubang yang terlarang. Akan tapi ketahuilah, jika Anda menunda sampai waktu subuh karena satu hal, ngantri kamar mandinya, atau mungkin Anda tertidur sampai kelewat, ya, padahal Anda sudah berencana, saya harus mandi sebelum, jadi bukan setelah sahur. Artinya sebelum waktu. Masalah setelah sahur, ada orang sahurnya jam 12. Bahkan setelah sahur hubungan suami istri pun boleh. Setelah sahur hubungan suami istri boleh. Jadi ukuran waktu atas waktunya bukan setelah sahur, akan tapi masuk fajar shadiq, masuk waktu subuh. Jadi kalau Anda sudah berencana, akan tapi tertidur, nggak makruh lagi. Atau mungkin Anda tidak berani ke kamar mandi karena terlalu gelap, Anda ada mandi, Anda tidak makruh lagi. Yang makruh adalah bagi orang yang nyantai, punya kesempatan, dia bisa mandi, nggak ada masalah, nggak mau mandi. Kapan mandinya? Nanti aja kalau sudah masuk waktu subuh. Maka itu menjadi makruh bagi orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab.